organisms, our way of... How come you don't like it's truly become a paradise? Langit Los Angeles malam itu memantulkan cahaya kota yang tak pernah tidur. Di antara hiruk-pikuk beton dan cahaya lampu, sepasang suami istri duduk di ruang apartemen kecil mereka. John Chester, seorang pembuat film dokumenter, dan istrinya, Molly Chester, seorang juru masak dan pencinta alam. Di balik jendela kaca besar yang menghadap ke kota, keduanya menyimpan satu impian yang terasa mustahil, membangun sebuah lahan pertanian yang hidup dengan prinsip harmoni alam, di tengah dunia modern yang serba cepat. Narasi dimulai dengan suara lembut John, membimbing kita masuk ke dalam kisah nyata perjalanan mereka. Ia bercerita tentang anjing kecil berwarna keemasan bernama Todd, yang mereka adopsi dari penampungan hewan. Todd, dengan tatapan mata penuh kepercayaan, seolah menjadi alasan pertama mengapa semua ini dimulai. Anjing itu tidak bisa dibiarkan sendirian di apartemen. Ia menggonggong terus-menerus, menciptakan masalah dengan tetangga, dan akhirnya mengancam tempat tinggal mereka. John dan Molly menghadapi pilihan sulit, menyerahkan Todd atau mengubah seluruh hidup mereka. Namun bagi mereka, Todd bukan sekedar hewan peliharaan, ia adalah keluarga. Maka keputusan besar itu diambil. Mereka akan meninggalkan kota, mencari tempat di mana Todd bisa bebas berlari, dan mereka bisa hidup lebih dekat dengan alam. Sebuah janji kecil yang kelak akan menumbuhkan hutan kehidupan. Tapi keputusan besar itu datang tanpa peta. Mereka tidak punya pengalaman bertani. Mereka hanya punya mimpi dan keyakinan bahwa tanah, jika diperlakukan dengan cinta dan sabar, akan kembali bernapas. Mereka mulai mencari lahan di sekitar California Selatan, dan pada akhirnya menemukan sebuah bentang tanah di Moorpark, Ventura County. Lahan itu luas, lebih dari 200 ekar. Tetapi pada saat pertama kali mereka memandangnya, yang mereka lihat hanyalah gurun coklat tandus. Tanahnya mati, keras, pecah-pecah tanpa satupun kehidupan yang tumbuh. Sounds almost too good to be true. Don't get epidemics of pests. Coming on. All right. Shoot. John, it's fair. So we tried to irrigate our pastures, and when we turned, Really care about watering the pastures. he was more focused on... To diversify. 55 acres of old trees. We built compost piles. We restored an old pond. We fixed over 5 miles. Namun, di balik kesunyian itu, John melihat potensi. Molly melihat kemungkinan. Di tempat orang lain melihat kehancuran, mereka melihat awal baru. Mereka menamainya Apricot Lane Farms, sebuah nama sederhana, namun mengandung cita rasa masa depan yang manis dan penuh harapan. Dengan bantuan seorang mentor pertanian berpengalaman bernama Ellen York, mereka memulai perjalanan panjang untuk menghidupkan kembali tanah itu. Ellen adalah seorang visioner yang percaya bahwa keseimbangan alam adalah kunci dari segalanya. Ia tidak berbicara tentang pestisida atau pupuk kimia, melainkan tentang keanekaragaman, tentang bagaimana setiap makhluk dari cacing tanah hingga burung pemangsa memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan bumi. Ellen memberi mereka prinsip utama. Bumi ini sudah tahu cara menyembuhkan dirinya sendiri. Kita hanya perlu mendengarkan. Maka dimulailah perjalanan 7 tahun yang luar biasa itu. Tahun pertama dipenuhi oleh kerja keras fisik yang hampir mustahil. John dan Molly bersama segelintir pekerja yang mereka rekrut, menanam ratusan pohon aprikot dan alpukat. Mereka menggali parit, memasang sistem irigasi, menebar benih penutup tanah, dan membawa truk-truk penuh kompos untuk mengembalikan nutrisi ke bumi. Mereka juga memelihara berbagai hewan, ayam, bebek, sapi, kambing, dan tentu saja anjing-anjing penjaga yang menjadi bagian dari keluarga baru mereka. Namun tanah tak serta-merta berterima kasih. Setiap hari penuh tantangan. Hujan tak turun,
Angin membawa debu yang menutup daun-daun muda. Kelinci memakan tunas-tunas yang baru tumbuh. Dan di malam hari, predator liar datang mengincar ayam-ayam di kandang. John menggambarkan perasaan itu dengan jujur, antara harapan dan keputusasaan. Kamera dokumenternya menangkap setiap tetes keringat, setiap kegagalan, dan setiap pagi yang dimulai dengan keyakinan baru. Molly dengan tangan yang lembut merawat tanaman muda di dapur kecil mereka. Ia percaya bahwa makanan sejati hanya bisa datang dari tanah yang hidup. Line up at stores waiting for our delivery. 50 dozen onto something. Oh. 200 different things. And Alan claims that to simplicity. Is being built. The problem, this requires a lens. Calling it the X factor. Who would probably shoot a coyote for chewing an irrigation. Prevent us from having to kill them. Well, if we make it working with the chickens of cancer. Tahun-tahun awal menjadi ujian terbesar bagi kesabaran mereka. Alan York terus membimbing dari kejauhan, mengingatkan bahwa keseimbangan tidak datang dalam semalam. Alam bekerja dalam siklus panjang, dan setiap kesulitan adalah bagian dari proses pembentukan sistem yang sehat. Kamu tidak bisa memaksa tanah untuk patuh, kata Alan. Kamu harus membuatnya bahagia. Lalu muncullah tanda-tanda kehidupan pertama. Setelah berbulan-bulan gersang, tanah mulai berubah warna. Cacing tanah bermunculan, membawa udara ke dalam tanah. Rumput liar tumbuh, diikuti bunga-bunga kecil yang memanggil lebah. Dan dalam keheningan sore, Molly melihat sesuatu yang membuatnya menitikan air mata. Seekor burung kecil hinggap di ranting pohon aprikot muda. Kehidupan sedang kembali. Namun alam seperti kehidupan selalu menguji keyakinan manusia. Ketika musim kering berakhir dan panen pertama mulai menjanjikan, datanglah serangan besar. Ribuan siput menutupi kebun. Mereka memakan daun, buah, dan batang tanaman dengan rakus. Alam menguji kesabaran. Kehidupan di Apricot Lane Farms berkembang cepat. Hewan, tumbuhan, dan manusia hidup berdampingan dalam harmoni yang baru tumbuh. Seekor babi bernama Emma menjadi simbol kelimpahan, melahirkan banyak anak dan membawa kehidupan baru ke peternakan. Namun bersama kelimpahan itu, datang pula ketidakseimbangan. Lalat yang tak terkendali menyerbu, lalu koyote memangsa ayam di malam hari. Awalnya, John ingin melawan alam, tapi ia teringat kata-kata mentornya, Alan. Jangan perangi alam, pahami saja perannya. Mereka kemudian menemukan bahwa bebek bisa memakan siput, burung hantu memangsa tikus, dan anjing penjaga Todd mampu menakuti koyote tanpa kekerasan. Alam mulai menyeimbangkan dirinya sendiri, asalkan manusia memberi ruang. Ketika Alan meninggal dunia karena sakit, John dan Molly kehilangan sosok penuntun mereka. Namun kepergiannya justru memaksa mereka berdiri sendiri, memahami filosofi alam yang sesungguhnya. Setiap masalah adalah tanda bahwa sistem sedang hidup. Badai, banjir, dan musim kering datang silih berganti. Tetapi setiap bencana membawa pelajaran baru. Mereka menyadari bahwa pertanian bukan tentang menghindari kekacauan, melainkan belajar hidup di dalamnya. Saat babi Emma akhirnya mati, mereka berduka, namun segera lahir anak-anak babi baru dari ladang yang sama. Kehidupan berputar. Alam tidak berhenti. Ia hanya berubah bentuk. Dari tanah yang dulu mati, kini tumbuh ekosistem utuh. Pohon berbuah, air mengalir, hewan liar kembali. John mulai menyadari bahwa mereka tidak lagi membangun pertanian, melainkan menghidupkan kembali bumi itu sendiri. It's truly become a paradise. We are feeding the birds. I'm just not clear on how that's supposed to. So we're all thinking of you here. Is even supposed to look like. What we take to improve our land seems to
Krisis dan kebangkitan. Ketika mereka mulai memahami ritme alam, datanglah ujian terbesar. Musim panas ekstrim dan kebakaran besar. Langit merah, udara berat, dan bara api menyapu perbukitan California. John dan para pekerja berjuang melindungi hewan dan kebun. Api berhenti hanya beberapa meter dari lahan mereka. Ajaibnya, sistem tanah yang sehat dan lembab menahan api agar tak menyebar. Alam seolah melindungi mereka, karena mereka telah melindungi alam. Setelah kebakaran, tanah tertutup abu. Namun dari abu itu, kehidupan baru muncul. Rumput hijau, bunga liar, dan burung-burung yang kembali. John merekam semuanya, menyadari bahwa kehancuran juga bagian dari keseimbangan. Ia kembali menonton rekaman Alan. Kekacauan bukan musuhmu. Ia tanda sistemmu hidup. Kata-kata itu menenangkan hatinya. Ia mulai melihat pola besar. Predator dan mangsa, kemarau dan hujan, kematian dan kelahiran, semua terhubung dalam siklus yang lebih bijak dari apapun yang bisa dibuat manusia. Beberapa bulan kemudian, Apricot Lane Farms kembali berwarna. Lebah berdengung, ayam bertelur, kambing melahirkan, dan anak mereka, Bowden, tumbuh di tengah dunia yang penuh makna. John berkata, "Kami pikir kami merekam kehidupan alam. Tapi sebenarnya, alam sedang merekam kami dengan setiap keputusan yang kami buat." Krisis itu mengajarkan mereka bahwa keseimbangan bukanlah ketiadaan masalah, tapi kemampuan untuk terus pulih. Dari abu, tumbuh kehidupan baru. Dan dari kehilangan, lahir pengertian yang lebih dalam. Panen dan refleksi. Setelah 7 tahun, Apricot Lane Farms mencapai titik kematangan. Pohon-pohon aprikot dan alpukat berbuah lebat. Tanah yang dulu mati, kini menjadi organisme hidup. Di pasar lokal, hasil panen mereka bukan hanya makanan tapi juga kisah tentang harapan dan keteguhan. Orang-orang datang bukan sekedar membeli buah, tapi ingin menyentuh cerita di baliknya, tentang pertanian yang tidak melawan alam, melainkan bekerja bersama dengannya. Molly menulis di jurnalnya, "Kami menanam makanan, tapi yang tumbuh adalah kehidupan, termasuk kehidupan kami sendiri." John mulai memahami bahwa semua makhluk di farm itu saling bergantung. Serangga, burung, mikroba tanah, bahkan gulma sekalipun. Tidak ada yang sia-sia, semuanya punya peran. Ia berkata, "Kami pikir kami membangun sistem, tapi ternyata sistem itu membangun kami." Di tengah masa damai itu, Todd, anjing kesayangan mereka, menua dan akhirnya meninggal. Ia dikuburkan di bawah pohon rindang di lahan yang dulu ia jaga. John menyadari lingkaran kehidupan itu kini lengkap. Anjing yang dulu membawa mereka ke tanah ini, kini kembali menjadi bagian dari bumi. Dia datang untuk mengajari kami kesetiaan. Dan akhirnya, dia mengajarkan arti pulang. Dengan berlalunya waktu, Apricot Lane Farms menjadi laboratorium hidup bagi siapapun yang ingin belajar tentang pertanian berkelanjutan. Banyak orang datang untuk melihat bukti bahwa keanekaragaman adalah kunci kesuburan, dan bahwa harmoni hanya bisa tumbuh dari kesabaran. You all. And this is Unfortunately, he passed away. Di akhir film, kamera menyorot pemandangan udara. Hamparan ladang, kolam, hutan kecil, dan kebun yang berpadu seperti lukisan bumi yang bernyawa. Suara John menutup cerita. "Kami datang ke sini untuk menyelamatkan seekor anjing. Tapi ternyata, dia membawa kami ke rumah yang sesungguhnya. Kami pikir kami menyembuhkan tanah ini. Tapi sesungguhnya, tanah inilah yang menyembuhkan kami."
Anak mereka, Bowden, berlari di antara bunga liar dengan tawa yang lepas. Langit cerah, burung terbang di atas kepala, dan bumi bernafas tenang. Kisah The Biggest Little Farm menutup dirinya bukan dengan kemenangan manusia, tapi dengan pelajaran sederhana yang abadi, bahwa keseimbangan tidak bisa diciptakan, hanya bisa ditemukan ketika manusia cukup rendah hati untuk kembali menjadi bagian dari alam. Makna dan pesan film. The Biggest Little Farm bukan sekedar kisah pertanian. Ini kisah tentang hubungan manusia dengan alam. Film ini mengingatkan bahwa bumi bukan benda mati yang bisa dieksploitasi, melainkan makhluk hidup yang memiliki ritmenya sendiri. Ketika manusia belajar untuk mempercayai ritme itu, keseimbangan sejati akan muncul. Beberapa makna utama yang terkandung dalam film ini. Kesabaran adalah bagian dari kehidupan. Alam tidak bekerja cepat. Ia membutuhkan waktu, siklus, dan keseimbangan. John dan Molly belajar bahwa hasil sejati datang bukan dari kontrol, melainkan dari kesediaan untuk menunggu. Keseimbangan datang dari keberagaman. Tanah yang sehat lahir dari sistem yang kompleks, tempat setiap makhluk punya peran. Film ini menolak gagasan pertanian tunggal, monokultur, dan mengajarkan pentingnya ekosistem yang saling melengkapi. Hama, badai, bahkan kebakaran adalah bagian alami dari siklus hidup. Alam memulihkan dirinya melalui krisis, dan manusia perlu belajar melakukan hal yang sama. Cinta dan kehilangan berjalan bersama. Dari Emma sang babi hingga Todd sang anjing, film menunjukkan bahwa kehidupan selalu diiringi kematian. Tapi dari kehilangan itu, tumbuh cinta yang lebih dalam terhadap bumi dan sesama makhluk hidup. Manusia bukan penguasa alam, melainkan bagian darinya. Pesan terbesar film ini adalah kerendahan hati. Alam tidak butuh manusia untuk bertahan, tapi manusia butuh alam untuk belajar bagaimana hidup dengan bijak. Akhir film bukan tentang keberhasilan ekonomi atau pertanian modern, melainkan tentang pemulihan hubungan spiritual antara manusia dan bumi. Tentang bagaimana cinta, kesabaran, dan rasa hormat terhadap alam mampu mengubah tanah tandus menjadi taman kehidupan, dan manusia yang putus asa menjadi jiwa yang damai.